Bayangkan mengelola ribuan hektar hutan tanpa arah. Itu bukan pengelolaan, itu kekacauan. Hutan Indonesia bukan sekadar pohon. Di dalamnya ada data biofisik, potensi kayu, jasa lingkungan, hingga nasib masyarakat adat yang hidup di sekitarnya. Bagaimana kita merangkum semua kompleksitas ini menjadi satu rencana strategis selama 10 tahun ke depan? Jawabannya adalah RPHJP. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Ini adalah peta jalan yang mengubah hutan belantara menjadi sebuah kerangka kerja yang jelas. Di video ini, kita akan bedah tuntas manual resminya, mulai dari proses inventarisasi, pembagian blok pengelolaan, sampai visi bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, agar hutan bisa lestari dan masyarakatnya sejahtera. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah tantangan yang luar biasa besar. Gimana caranya mengelola salah satu aset paling berharga di planet ini? Kita akan bedah tuntas cetak biru yang dirancang Indonesia untuk menjaga hutan hujannya yang maha luas. Koba Bajenkin, pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya rumit banget. Hutan Indonesia itu luasnya lebih besar dari Jerman dan Spanyol digabungkan. Ini adalah salah satu jantung dunia. Jadi, untuk mengelolanya, tentu nggak cukup cuma niat baik. Harus ada sistem yang benar-benar kokoh. Nah, mari kita bedah sistem itu. Jadi, mulainya dari mana? Cara terbaik menghadapi masalah sebesar ini adalah dengan memecahnya. Jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih gampang diurus. Inilah fondasi dari keseluruhan sistem. Dan blok bangunan paling fundamental itu namanya Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau kita singkat KPH. Anggap saja ini kayak batu bata pertamanya dalam membangun sebuah sistem pengelolaan yang masif. Biar gampang, kita sebut saja KPH ini sebagai distrik hutan. Setiap distrik ini punya batas wilayah yang jelas dan ada tim manajemennya sendiri di lapangan. Dengan cara inilah, area hutan yang luasnya bukan main, itu bisa diawasi dengan lebih fokus dan efektif. Oke, setelah distrik-distrik ini terbentuk, terus gimana? Tentu saja, setiap KPH butuh panduan, biar nggak jalan sendiri-sendiri kan. Nah, disinilah sebuah rencana induk jadi semacam kompas jangka panjang buat mereka. Dan kompas itu namanya adalah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang atau RPHJP. Ini adalah dokumen strategi yang jadi pegangan utama setiap KPH selama 10 tahun ke depan. RPHJP ini ibaratnya kayak buku aturan, atau bahkan konstitusinya setiap distrik hutan. Di dalamnya tuh diatur semua, apa yang boleh ditebang, di mana harus reboisasi, bahkan sampai gimana cara berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Lengkap, tapi RPHJP ini bukan sekadar dokumen yang ditaruh di rak. Ini adalah rencana aksi yang hidup. Prosesnya dimulai dengan inventarisasi hutan dan pemetaan sosial. Terus lanjut ke rehabilitasi lahan-lahan kritis, lalu pemanfaatan berkelanjutan yang selalu diiringi patroli perlindungan. Dan di akhir periode, dievaluasi lagi untuk memulai siklus yang baru. Terus, gimana sih rencana ini dijalankan di lapangan? Intinya, RPHJP ini berusaha menyeimbangkan dua hal yang sering banget bertabrakan, kebutuhan ekonomi dan pelestarian ekologi. Jadi, gimana caranya bisa memanfaatkan, tapi sekaligus melindungi? Disinilah tantangan utamanya kelihatan. Jadi, di dalam satu KPH, itu bisa ada dua jenis area yang berbeda. Ada hutan produksi yang tujuannya untuk kegiatan ekonomi yang terkendali. Dan ada hutan lindung yang fungsinya vital banget sebagai penyangga kehidupan. Misalnya, mencegah longsor dan menjaga sumber air. Nah, untuk menyeimbangkan keduanya, rencana ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, pemanfaatan yang mengatur izin-izin usaha. Kedua, rehabilitasi untuk memulihkan area-area yang sudah rusak. Dan ketiga, perlindungan, yang jadi garda terdepan melawan ancaman kayak pembalakan liar atau kebakaran. Kalau kita ngomongin
pilar pemanfaatan. Pemerintah itu mengeluarkan yang namanya PBPH. Ini pada dasarnya adalah izin usaha di bidang kehutanan. Perusahaan yang pegang izin ini boleh memanfaatkan hasil hutan. Tapi syaratnya wajib patuh sama semua aturan yang ada di RPHJP. Kegiatan ekonomi ini juga jadi sumber pemasukan buat negara loh, melalui apa yang disebut PNBP atau penerimaan negara, bukan pajak. Jadi setiap biaya yang dibayar perusahaan buat menebang kayu misalnya, itu langsung masuk ke kas negara dan jadi bagian dari anggaran nasional. Tapi tunggu dulu, sebuah rencana pengelolaan hutan itu nggak akan ada artinya kalau nggak memasukkan unsur yang paling penting, manusia. Hutan itu kan bukan ruang kosong, jutaan orang hidupnya bergantung di sana. Dan mengelola interaksi ini adalah kunci sukses dari rencana tersebut. Kerennya, rencana ini udah mikirin potensi konflik sosial dari awal. Contohnya nih, pas lagi inventarisasi hutan. Risikonya apa? Masyarakat lokal merasa dikesampingkan kan? Solusinya, mereka wajib dilibatkan dari awal dan hak-hak adat mereka harus dihormati. Ini bukti kesadaran bahwa tanpa dukungan masyarakat, rencana sebagus apapun bakal sia-sia. Kutipan dari manualnya ini benar-benar menegaskan komitmen itu. Ini bukan cuma kata-kata pemanis. Ini adalah pengakuan resmi bahwa masyarakat lokal punya hak kendali atas wilayah mereka. Inilah fondasi untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Nah, pada akhirnya, sebuah rencana itu kan cuma berarti kalau dijalankan dengan baik. Ya, terus gimana kita tahu semua ini berjalan sesuai harapan? Jawabannya ada di komponen terakhir yang sangat krusial. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi, atau biasa disebut MONEV, tujuannya adalah menjaga agar rencana ini tetap hidup dan relevan. Fokusnya bukan buat nyori-nyari kesalahan, tapi untuk belajar dan beradaptasi. Masalah diidentifikasi lebih cepat, dan rencana bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Inilah yang bikin pengelolaan hutan jadi sebuah proses yang dinamis. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kita sudah lihat kerangka kerjanya yang begitu detail, tapi bisakah sebuah rencana, sebuah dokumen, benar-benar menjamin masa depan sebuah ekosistem yang hidup, yang terus bernapas dan berubah? Nah, jawabannya mungkin adalah tantangan yang kita hadapi bersama. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.